Supriyandi. Kami dari BSO KCSMNG Siap membawa perubahan untuk negeri. Perempuan, makhluk dengan 1000 peran. Perempuan sebagai ujung tombak dari peradaban yang menentukan karakter dari sebuah bangsa. Namun, kehormatannya ditikam seolah tak berharga. Hingga saat ini, Indonesia masih belum mampu dalam melindungi harkat dan martabat perempuan secara sepenuhnya. Isu-isu kekerasan terhadap perempuan seperti kekerasan seksual, human trafficking, pencabulan, serta pelecehan seksual yang masih sangat marak terjadi. Islam sendiri sangat memuliakan perempuan. Sejak 14 abad silam, Al-Quran dan As-Sunnah telah mengatur posisi perempuan pada kehormatannya yang mulia dan tidak sepatutnya untuk dilecehkan. 10 tahun terakhir, jumlah pelaporan dari kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat. Dilansir dari data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yakni Komnas HAM, mencatat kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan pada tahun 2019 mencapai 431.471 kasus. Dan selama 12 tahun terakhir, data ini kian meningkat hingga mencapai 792% atau hampir 8 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Dan Jakarta memasuki kota kedua tertinggi kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Islam sangat memuliakan perempuan dengan melarang keras segala tindakan yang akhirnya dapat menjerumuskan umatnya ke dalam zina. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berarti, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Islam tidak serta-merta melarang umatnya tanpa sebuah alasan yang jelas. Berdasarkan penelitian mengenai seks bebas yang sangat berat berkaitannya dengan zina itu sendiri, seks bebas sangat berdampak buruk bagi kesehatan tubuh manusia, mulai dari kehamilan yang tidak diinginkan, risiko aborsi, terkena infeksi menular seksual, dan yang paling terparah yakni bisa menimbulkan HIV dan berujung pada kematian. Berdasarkan penelitian Esrema dan Hosen pada tahun 2014, Indonesia memasuki peringkat ke-140 dari 208 negara di dunia yang menerapkan nilai-nilai Islami. Hal ini justru berbanding terbalik dengan negara-negara minoritas muslim yang malah berada pada peringkat 10 teratas negara dengan nilai-nilai Islami. Namun, Indonesia, negara yang mayoritas muslim, malah belum mampu untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Salah satunya terbukti dengan maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Hal ini sungguh sangat disayangkan karena jika Indonesia mampu menerapkan nilai-nilai Islam secara lebih baik lagi, maka Indonesia mampu memaksimalkan potensinya sebagai pasar industri halal terbesar di dunia. Hal ini dilansir berdasarkan laporan Global Islamic Economy yang memaparkan bahwa nilai industri halal di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya hingga mencapai compound annual growth rate atau rasio pertumbuhan rata-rata gabungan 5-6% per tahunnya. Dengan ini, untuk memecahkan masalah-masalah tersebut dan memaksimalkan potensi industri halal di Indonesia, Fatimah Kos hadir sebagai inovasi kosan halal berbasis syariah yang mendukung penerapan nilai-nilai Islam di Indonesia, khususnya di Jakarta. Kosan syariah memanglah bukan hal yang asing bagi masyarakat Indonesia. Indonesia sendiri telah memiliki beberapa kosan syariah yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Aceh, kota dengan nilai-nilai Islam yang cukup kental, Lampung, Bogor, Malang, Surabaya, Makassar, dan Jakarta. Kami memilih Jakarta sebagai lokasi kosan kami karena melihat potensi peminat kos syariah yang cukup tinggi. Dan kosan kami berbeda dengan kosan syariah lainnya yang berada di Jakarta. Karena kebanyakan mereka hanya berlabelkan syariah dan mengatasnamakan syariah berdasarkan persyaratan akte nikah bagi para pasutri yang ingin menginap di dalamnya. Berikut merupakan gambaran usaha Fatimah Kos di mana nantinya kami akan menyewa sebuah rumah dengan luas bangunan 130 meter persegi dan luas tanah 80 meter persegi yang beralamat di Jalan Mustika Rawamangun, Jakarta Timur. Dalam menyewa sebuah rumah, kami menggunakan akad ijarah atau pembayaran sewa menyewa tanpa pemindahan hak milik. Berikut merupakan desain Fatimah Kos yang terdiri dari lantai 2, di mana pada lantai 1 terdapat lahan parkir dan koperasi syariah di bagian depan. Setelah pintu masuk, terdapat ruang tunggu dan di sebelah kanan terdapat tangga untuk menuju lantai 2. Di lantai 2 terdapat lahan untuk menjemur pakaian dan musola yang dilengkapi dengan tempat berwudu untuk memudahkan penghuni Fatimah Kos dalam beribadah. Masing-masing lantai terdiri dari 5 unit kamar yang dilengkapi fasilitas kamar mandi di dalamnya. Akad koperasi syariah. Pembiayaan koperasi syariah pada Fatimah Kos menggunakan akad musyarakah atau sistem kerjasama antara penghuni Fatimah Kos dan koperasi syariah sebagai pemilik modal. Dalam akad ini terdapat nisbah atau bagi hasil yang telah disepakati oleh penghuni Fatimah Kos dan koperasi syariah. Pembiayaan koperasi syariah Fatimah Kos juga menggunakan akad murabahah atau sistem jual beli, di mana koperasi syariah sebagai penjual dan penghuni Fatimah Kos sebagai pembeli. Dalam akad ini, penetapan harga jual kepada penghuni Fatimah Kos adalah harga barang ditambah keuntungan koperasi syariah. Besarnya keuntungan koperasi syariah disepakati oleh penghuni Fatimah Kos dan koperasi syariah.
Kegiatan operasional koperasi syariah melibatkan 3 unsur utama, yakni koperasi syariah, penghuni Fatimah Kos, dan masyarakat sekitar. Koperasi syariah akan menyediakan sembako untuk penghuni Fatimah Kos dan masyarakat sekitar. Kemudian, penghuni Fatimah Kos membayar simpanan pokok dan wajib serta berbelanja di koperasi syariah. Kemudian, penghuni Fatimah Kos akan mendapatkan sisa hasil usaha yang dibagikan koperasi syariah. 4 keunggulan Fatimah Kos. Pertama, harga terjangkau, hanya 800.000 per bulan jika dibandingkan dengan kos syariah yang lain. Berdasarkan survei, kos syariah lain berkisar antara 1 sampai 2 juta per bulan. Kedua, fasilitas yang lengkap, yaitu musola dan alarm azan. 3. Fatimah Kos juga memiliki program unggulan, yakni kajian ekonomi syariah, tilawah Quran bersama, dan menerapkan budaya muslim seperti sholat awal waktu, tilawah pada sholat, dan setiap pagi duha. Keempat, lokasi Fatimah Kos dekat dengan pusat perbelanjaan, kampus, rumah makan, rumah sakit, dan jalan raya. 4 strategi yang akan menunjang pemasaran Fatimah Kos. Yang pertama, kami akan menyebarkan brosur secara langsung kepada mahasiswi-mahasiswi UNJ, khususnya di waktu penerimaan dan pendaftaran ulang mahasiswa. Yang kedua, kami juga akan melakukan branding melalui lembaga dakwah kampus dan fakultas-fakultas yang ada di UNJ. Yang mana dengan branding melalui lembaga dakwah, maka Fatimah Kos akan menjadi satu produk halal yang lebih terpercaya menjunjung nilai-nilai Islam. Yang ketiga, kami akan melakukan pemasaran melalui Mami Kos, aplikasi pencari kos nomor 1 di Indonesia, yang mana aplikasi ini biasa digunakan oleh masyarakat secara umum untuk mencari kos sewilayah Indonesia. Yang keempat, yang terakhir, tentunya kami juga akan melakukan pemasaran melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram, juga layanan website dan WhatsApp. Dan melalui media sosial ini, kami akan menyajikan informasi lengkap mengenai Fatimah Kos dari mulai harga, fasilitas, layanan booking, dan sebagainya agar memudahkan para calon konsumen Fatimah Kos. Jadi, tanpa datang secara langsung, hanya dengan melalui media sosial, para calon konsumen sudah dapat mengetahui dan memesannya secara online. Pendapatan Fatimah Kos dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pendapatan dari sewa kos dengan menggunakan akad ijarah. Dengan mematok harga Rp800.000 per kamarnya, maka pendapatan dari sewa kos ini mencapai Rp96 juta per tahunnya. Yang kedua yaitu pendapatan dari koperasi. Dengan pendapatan per bulannya sebesar Rp3.600.000, maka per tahunnya yaitu sebesar Rp43.200.000. Jadi, total pendapatannya sebesar Rp139.200.000. Dan bila dikurangi total biaya, maka laba yang didapat sebesar Rp39.425.000. Perhitungan laba koperasi ini menggunakan akad musyarakah dengan pembagian nisbah bagi hasil antara pihak koperasi dan pihak deposan sebesar 70/30. Dengan menargetkan laba koperasi sebesar Rp3.430.000, maka pembagiannya yaitu sebesar Rp2.400.000 untuk kami pengelola koperasi dan Rp1.030.000 untuk mahasiswi-mahasiswi yang tergabung menjadi anggota koperasi syariah Fatimah Kos. Break-even point atau titik impas Fatimah Kos. Ini merupakan data keuangan Fatimah Kos yang sudah dirata-ratakan selama 5 tahun pertama. Dengan perhitungan BEP yaitu investasi modal awal dibagi total pendapatan dikurangi total biaya, maka BEP terjadi di 3 tahun 3 bulan. Dan ini merupakan perhitungan NPV Fatimah Kos sebagaimana yang terlihat di layar. Berdasarkan kuesioner yang telah kita sebar ke 100 responden, hasilnya 90% menyatakan tertarik dengan kos syariah dan hanya 10% yang tidak. Dan ini menunjukkan bahwa Fatimah Kos akan menjadi satu produk kos syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki peluang bisnis yang cukup menjanjikan apabila benar-benar terrealisasi nantinya. Proyeksi laba rugi Fatimah Kos di 5 tahun pertama, yang mana di tahun pertama sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp9.742.000 dan keuntungan di tahun kedua hingga kelima cenderung stabil yaitu di angka Rp46.400.000. Dan berdasarkan grafik proyeksi laba rugi ini menunjukkan Fatimah Kos bukan hanya menjadi produk kos yang menawarkan konsep syariah, tapi menjadi satu bisnis yang memiliki prospek yang cukup baik apabila benar-benar terrealisasi nantinya. Fatimah Kos akan menjadi produk kos syariah yang akan mengedepankan aspek keamanan, kenyamanan, kebersihan, dengan fasilitas yang lengkap dan harga yang cukup terjangkau. Kami sangat yakin bahwa Fatimah Kos akan menjadi satu produk halal yang akan mendukung program halal lifestyle dan akan memajukan perekonomian Indonesia khususnya dari sektor ekonomi Islam. Fatimah Kos, Nyaman, aman, syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.